Sorotan lain, Saudara, Komnas Perempuan mendesak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota untuk menahan pegawai BNN berinisial AF yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri yang berinisial YA. Menurut Komnas Perempuan, Saudara, desakan penahanan ditujukan agar korban tidak lagi mengalami kekerasan berulang yang lebih buruk dari terduga pelaku. Hal ini merujuk pada pola dan juga eskalasi kekerasan yang dialami korban sejak tahun 2021 hingga 2023. Kami meminta agar ketika cukup bukti, sebaiknya pelaku itu ditahan. Pertama, untuk mencegah kekerasan itu tereskalasi. Terlebih misalnya jika korban dan pelaku masih tinggal di kediaman yang sama. Pilihannya adalah ditahan agar korban tidak mendapatkan kekerasan yang lebih buruk. Tindak KDRT yang dilakukan pegawai BNN berinisial AF terhadap sang istri YA jadi sorotan. Aksi KDRT terungkap setelah video rekaman KDRT tersebut beredar luas di media sosial. Sebelumnya tahun 2021, korban telah melaporkan KDRT yang dialaminya. Sempat rujuk dan memberikan kesempatan kepada suaminya. Namun korban kembali mendapatkan KDRT berulang. Saya sangat trauma dan sekarang dua anak saya sama suami, saya cuma minta untuk Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan bantu saya dalam kasus ini, karena biar bagaimanapun sepertinya suami saya harus diperiksa deh kejiwaannya, karena dia sudah berani melakukan tindak KDRT di depan anak-anak. Usai gelar perkara, pemeriksaan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan forensik, polisi akhirnya menetapkan pegawai BNN pelaku KDRT terhadap istrinya sebagai tersangka. Namun, meski berstatus tersangka, pelaku tidak menjalani penahanan. Polisi menyebut tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Nah, saat ini korban meminta kepada penyidik untuk melanjutkan kembali perkaranya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pertimbangan penyidik kenapa tidak dilakukan penangkapan, karena selama ini tersangka kooperatif. Penyidikan kasus KDRT ini masih terus diusut oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Rencananya, tersangka akan menjalani pemeriksaan Jumat 5 Januari di Mapolres Bekasi Kota. Tim Liputan Kompas TV. Terkait kasus ini, Saudara, kita akan bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISIS, yaitu Bambang Rukminto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Bambang. Bung Yasir. Pak Bambang, kalau kita lihat ini dari Komnas Perempuan mendesak agar pelaku ditahan. Kalau menurut Anda sesuai dengan aturan itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat KUHP pasal 21 ayat 4 memang ada alasan subjektif dan objektif ya. Alasan subjektifnya terkait tindak pidana ini ancamannya 5 tahun, itu sudah masuk masuk untuk ditahan. Kemudian alasan subjektifnya terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, kemudian kooperatif, itu bisa menjadi diskresi kepolisian selama ini seperti itu. Padahal seharusnya kepolisian juga harus mempertimbangkan hal-hal lain gitu. Karena alasan subjektif kepolisian tidak menahan itu bukan hanya terlapor ini kooperatif saja, tapi juga bisa menghilangkan barang bukti, kemudian juga mempengaruhi saksi. Dalam mempengaruhi saksi ini kan korban bisa terintimidasi oleh terlapor itu. Makanya penahanan itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Komnas Perempuan dan perempuan bahwa tersangka karena bukti-bukti sudah cukup ya seharusnya ditahan. Jadi Anda juga mendorong bahwa tersangka ini harusnya ditahan ya, karena berdasarkan alasan objektif memang sudah 5 tahun dan memang secara subjektif juga dia pantas untuk ditahan.
Benar, tidak bisa kepolisian tadi sampaikan Kasatgas Polres Bekasi, Metro Bekasi yang mengatakan bahwa pelaku ini kooperatif. Alasan pelaku kooperatif ini hanya salah satu saja dari alasan-alasan subjektif yang lainnya yang harus dipertimbangkan. Di antaranya itu tadi bisa terlapor bisa melakukan intimidasi pada korban seperti itu. Kalau hal itu terjadi kan ini menjadi trauma berkepanjangan bagi korban seperti itu. Terlebih penyiksaan atau KDRT yang dilakukan ini di depan anak korban ya, Pak Bambang ya. Ya benar, banyak hal yang bisa dilihat dari video yang sudah beredar itu gitu loh. Makanya Polres Bekasi ini harusnya memang benar-benar lebih bijak ya dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti ini gitu loh. Karena kita melihat sebelumnya kasus di Jagakarsa misalnya yang kemudian ada korban meninggal, hal-hal seperti itu kan menunjukkan kurangnya sensitivitas pihak kepolisian pada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Berarti menurut Anda Pak Bambang, pelaku yang kooperatif ini tidak valid ya jika dijadikan sebagai alasan agar pelaku ini tidak untuk ditahan? Benar, Bung Yasir. Ada alasan lain selain kooperatif yaitu tadi tidak menghilangkan barang bukti, kemudian juga tidak menghilangkan barang bukti ini kan luas, pemikiran luas gitu, bisa dilihat luas. Salah satunya bisa melakukan intimidasi pada saksi pelapor misalnya. Ya hal-hal seperti itulah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Polres Metro Bekasi. Jangan sampai ini juga penahanan itu kan juga juga selain untuk mempermudah penyelidikan juga untuk memberikan efek jera dan tidak membuat trauma yang berkepanjangan pada korban seperti itu. Ini harusnya dicermati oleh Polres Bekasi. Korban yang termaksud adalah istri pelaku, apakah juga bisa mengajukan begitu agar pelaku ini baiknya ditahan saja atau prosesnya seperti apa? Ya, kepolisian memang memiliki hak ya, diskresi ya. Pelaporan ini sudah dilakukan oleh korban kepada Polres Metro Bekasi. Seharusnya memang kebijakan penahanan itu dilakukan oleh penyidik, kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Tetapi kepolisian itu bisa mempertimbangkan alasan-alasan subjektif itu tadi. Kalau kemudian hal ini membuat trauma korban dan juga mempengaruhi kesaksian korban, ini kan menjadi lebih berkepanjangan lagi seperti itu. Kemudian menurut Anda apa yang akhirnya bisa merubah dari keputusan pihak kepolisian yang sebelumnya ditahan, akhirnya ditahan? Selain desakan dari Anda dan juga termasuk dari Komnas Perempuan tadi. Ya ini terkait dengan sensitivitas kepolisian gitu loh. Kawan-kawan di kepolisian selama ini kurang sensitif terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini gitu. Kejadian-kejadian terkait kekerasan dalam rumah tangga yang memunculkan korban itu sudah sering kali terjadi. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kepolisian secara luas ya. Bukan hanya kasus per kasus saja, tetapi juga harus secara luas bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini serius gitu. Makanya kalau tidak tidak ada tindakan yang lebih tegas terkait dengan perilaku seperti itu, ini akan terus terjadi gitu. Dan korbannya bukan hanya di Bekasi tapi di mana-mana, dan itu memang sudah terjadi seperti itu. Oke, termasuk memastikan bahwa ASN yang merupakan pegawai BNN ini tidak kebal hukum ya Pak Bambang? Benar, itu yang lebih penting. Ini apalagi ini terkait dengan ASN ya, yang merupakan aparat sipil negara yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat umum gitu. Tapi secara umum tidak hanya ASN saja, semua pelaku kekerasan dalam rumah tangga memang seharusnya diberikan tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera seperti itu. Oke, berarti terakhir Pak Bambang juga mendorong agar pihak kepolisian ini menahan pelaku yang merupakan pelaku KDRT ini ya, Pak Bambang? Benar, harusnya kepolisian harus benar-benar tegas. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini terkait dengan sensitivitas kepolisian. Kalau kepolisian tidak sensitif terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ini akan terulang terus gitu loh. Dan makanya harapannya sih Polres Metro Bekasi segera menahan pelaku karena tidak ada alasan yang lemah untuk tidak menahan gitu. Alasan kooperatif itu kalau semua orang yang sudah menjadi tersangka pasti akan kooperatif gitu. Apalagi bukti-buktinya kuat gitu. Itu jadi itu alasan yang sangat lemah untuk tidak menahannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Bambang.